Jadi seluruh data itu sekarang ada. Insya Allah bisa mungkin lebih lengkap dari Sirekap. Hati-hati para pembuat kecurangan. Selisih berapa ya? Kurang lebih 24 juta. 24 juta. Iya. Jadi di total suara paslonnya itu ada 100 berapa? 128 juta. 128 juta. Sementara di kolom suara saya itu hanya 104 juta. Ini udah diperiksa belum? Apakah ini kecurangan yang lain? Ya ini pertama kali Mas Bambang Wijoyanto dan ahli IT pembuat robot si Pitung bongkar kecurangan Pilpres. Ada selisih suara 24 juta antara total suara paslon dan total suara syah. Dan ada data salah 253.000 lebih, bukan 154.000 lebih. Ini harus dipertanggungjawabkan oleh KPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di Indonesia Radio. Para sobat yang ingin menyaksikan podcast langsung dengan durasi yang panjang, silakan tonton di akun YouTube Bambang Wijoyanto. Pada video kali ini, admin hanya ingin mengomentari video pendeknya saja, di mana ini sangat penting para sobat. Jelas-jelas makin mendekatkan kita pada kesimpulan sepertinya kecurangan telah terjadi secara brutal. Ada selisih 24 juta suara loh. Kemudian ada koreksi data atau anomali data kata KPU sebesar 154.000 sekian, ternyata ditemukan oleh ahli IT ini tidak hanya salah data 154.541 TPS, tapi jauh lebih dari itu, yaitu sebesar 253.530 TPS seluruh Indonesia. Luar biasa banyaknya juga. Apa ini benar-benar salah input atau jangan-jangan ada kesengajaan untuk menggelembungkan suara capres tertentu? Tentu saja capres 02. Jadi seluruh data itu sekarang ada. Insya Allah bisa mungkin lebih lengkap dari Sirekap. Hati-hati para pembuat kecurangan. Tapi juga ada yang menarik sebenarnya waktu diskusi sama kamu tuh. Ternyata kalau direkap itu total suara sah calon itu berbeda dengan Kolom suara sah ya. Iya, kolom jadi suara sah. di dalam C1 itu kan ada suara paslon 1, 2, 3. Ada Kemudian itu ya. ada total suara sah. Total suara Dengan sah. harus diinput semua. Kalau saya jumlah dari hasil saya ngambil data di KPU, robot kita jalan gitu ya. Itu ada selisih berapa ya? Kurang lebih 24 juta. 24 juta. Iya. Hati-hati bagi siapa saja yang mau berbuat curang. Apa rezim ini, apa KPU, atau siapapun juga kalian. Hati-hati kalau ingin berbuat curang. Ahli IT, si pembuat robot si Pitung ini, data-datanya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan Sirekap. Luar biasa. Jadi buat Sirekap, buat siapa saja yang mau otak-atik Sirekap, Anda pasti terbongkar. Itu yang pertama. Yang kedua, para sobat, seharusnya data suara paslon itu, yaitu paslon nomor 1, paslon nomor 2, paslon nomor 3, kalau digabung, jumlahnya harus sama dong dengan data suara syah. Anehnya, data paslon jika digabung, 1, 2, dan 3 digabung, itu sebanyak 128 juta. Sementara suara sahnya hanya 104 juta. Ada selisih suara 24 juta. Sangat besar. 24 juta selisih suaranya. Apakah itu dipakai untuk menggelembungkan capres tertentu?
Ini harus dijawab oleh KPU. Dan pada saatnya nanti akan dibongkar kemana larinya selisih 24 juta suara itu. Jadi di total suara paslonnya itu ada 100 berapa? 128 juta. 128 juta. Sementara di kolom suara saya itu hanya 104 juta. Ini udah diperiksa belum? Apakah ini kecurangan yang lain? Ya ini diduganya bisa karena mungkin tidak diisi, atau sebaliknya mungkin suara paslon ada yang digelembungkan, entah yang mana kan. Kalau tidak diisi maladministrasi, kalau Ya. digelembungkan oleh orang yang gelembung dan gemblung, itu artinya ada kejahatannya di situ. Ya itu bahasa hukum, monggo. Ini jelas tak masuk akal. Kok bisa suara paslon nomor 1, 2, dan 3 jika ditotal itu kan namanya suara sah. Ya kan? Kalau suara paslon itu ditotal 128 juta seharusnya suara sahnya kan sama 128 juta. Lah ternyata suara sahnya hanya 104 juta. Pertanyaannya, kok ada kelebihan, ada selisih 24 juta? Apakah ini ada paslon tertentu yang didesain menang 58% sehingga terjadi penambahan-penambahan yang luar biasa untuk menyesuaikan kemenangan tersebut. Setiap penambahan paslon 01 dan paslon 03 maka otomatis diduga si rekap akan menambahkan suara paslon 02 agar prosentasenya tetap menang 58%. Ternyata yang terjadi ada penggelembungan suara 24 juta suara. Mengatakan ini KPU telah koreksi data anomali Sirekap. Dia ngomongnya anomali 1.541 TPS. Iya. Tapi temuannya Mas Anas justru ada di 253.530 TPS. Iya kira-kira Iya kan? asumsi ya, karena ada perubahan berarti karena ada anomali kan. Yes. Kalau aslinya benar kemudian diubah kan masuk juga sebenarnya. Mungkin bisa berpikir terbalik ya. Kalau aneh itu mungkin dianggap salah kemudian dibenerin. Kalau ini bisa jadi kenapa jadi banyak, bisa jadi yang benar jadi salah lagi. Makanya saya bilang frasa kata anomali itu penghalusan. Gitu. Dan ini poin yang penting di mana KPU mengakui sudah koreksi data, artinya data sebelumnya salah, dikoreksi sebanyak 154.541 TPS. Luar biasa banyaknya. Ternyata Mas Anas, ahli IT ini membongkar jumlah TPS yang sudah dikoreksi sebanyak 253.530 TPS. Jauh lebih banyak dari yang dilaporkan KPU. Padahal perhitungan baru 78, sekian persen. Bagaimana jika sampai 100%? Ada berapa kesalahan? Apakah ini kesalahan yang tidak disengaja? Atau justru ini bagian dari skenario untuk memenangkan capres tertentu dengan kemenangan 58%. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.